Shalom teman-teman smart people dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang akan mendengarkan siaran program tayangan Street Justice. God bless teman-teman. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dan kesaksian. Tapi sebelum saya berbagi kesaksian dan firman Tuhan, mari sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan di Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tetapi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oke teman-teman, di sini saya membagikan bahwa dari firman Tuhan ini terjadi sudah Yunus memberitakan kebenaran firman Tuhan di Niniwe. Seperti kita ketahui bahwa Niniwe ini adalah kota yang jahat di mata Tuhan, di mana Yunus diutus untuk memberitakan pertobatan. Tapi di pertengahan jalannya Yunus mengingkari apa yang Tuhan mau, sehingga pada akhirnya Yunus ditelan seekor ikan. Dia sempat 3 hari 3 malam di sana dan dia bertobat. Dia menyesal, akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan tadi, dan dia memberitakan kebenaran di kota Niniwe. Yang terjadi adalah kota Niniwe tersebut bertobat, teman-teman. Di pasal yang keempat ini Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Seberapa sering dari kita kadang-kadang kita tuh menolak kehendak Tuhan. Ada banyak mungkin dari kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan A, untuk melakukan B, tapi kita terlebih dahulu menolak sebelum kita lakukan. Padahal Tuhan sudah tahu di kedepannya itu seperti apa dan hasilnya seperti apa. Tapi malah kita memilih untuk menolak. Yuk teman-teman belajar, yang punya hati selalu berbantah-bantahan dengan Tuhan, yang selalu menolak apa yang Tuhan mau,
Belajar untuk menerima apa yang Tuhan inginkan. Jangan selalu kekeh dengan keinginan kita. Tapi di ayat yang pertama ini bercerita tentang bahwa Yunus itu mengesalkan hati Yunus karena dia sudah melakukan kehendak yang Tuhan mau, tapi dia tuh menanti apa sih yang terjadi dengan kota Niniwe tersebut, berhasil atau tidak. Banyak loh dari kita seperti itu. Ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, yang awalnya kita itu disuruh Tuhan untuk melakukan ini, tapi di pertengahan jalan kita mengingkari, tapi kita lakukan lagi, kita belajar turut. Tapi ada rasa tidak puas ketika kita melakukan kehendak Tuhan tersebut. Seringkali kita bertanya, Tuhan tuh maunya apa? Tujuannya apa supaya kita melakukan kehendak itu? Padahal sebenarnya simpel. Tuhan tuh hanya ingin kita itu lakukan. Jangan berbantah-bantahan. Seperti kita lihat bahwa Yunus dengan bahasanya, dengan polanya, dengan tingkahnya, dia ngomong, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu mendirikan diri ke Tarsis. Yunus ini merasa bahwa Niniwe itu kota yang jahat, dia bilang. Sudah kukatakan itu dahulu sebelum aku melarikan diri ke Tarsis. Tapi ada sebuah ayat, aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih, setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Masih sempat-sempatnya loh saudara, teman-teman. Ketika kita berbantahan dengan Tuhan, masih sempat-sempatnya kita itu seolah-olah ya udah nggak apa-apa Tuhan, aku tahu kok rencana yang baik. Padahal hati kita tidak seperti itu. Kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita lakukan dengan setengah hati. Tapi masih aja mulut kita ini kadang-kadang ngomong, ya udah nggak apa-apa Tuhan, yang penting untuk kemuliaan nama-Mu. Padahal realitanya apa yang kita katakan hanya sekedar untuk lip service atau ya mengeluarkan sesuatu, ya yang penting Tuhan baik dan lain-lain. Tapi pada kebenarannya, kedalaman hati kita nggak seperti itu, teman-teman. Ya teman-teman yang punya sifat seperti, yuk kita belajar, kita bertobat. Melakukan kehendak Tuhan itu lakukan dengan setulus hati, sepenuh hati. Jangan dengan setengah-setengah. Jangan seperti Yunus selalu berkeluh kesah, yang dimana dia suka ngomong sesuka hatinya, Tuhan cabutlah kiranya nyawaku. Di ayat yang ketiga ya teman-teman ya, Yunus ngomong, jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan berbicara di ayat yang keempat, layakkah engkau marah? Sekali lagi, layakkah engkau marah? Teman-teman pernah mikir gak seperti itu? Ketika kita ini selalu berkeluh kesah tanpa tahu ujungnya seperti apa, firman Tuhan cuma satu berkata, layakkah engkau marah? Apa hak kita marah pada Tuhan sebenarnya? Ya, walau pada umumnya kita punya hak untuk marah ke Tuhan. Kita punya hak untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi setidaknya untuk sesuatu hal yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan lakukan kepada kita untuk kita kerjakan, kita tidak boleh berkeluh kesah, teman-teman. Itu yang mau saya sampaikan. Di ayat yang kelima, Yunus itu keluar meninggalkan kota dan tinggal di sebelah timurnya, di mana dia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi di atas kota itu. Seringkali ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau itu, ada banyak dari kita itu sering menantikan jawaban, apa sih kira-kira yang terjadi ke depannya?
Setelah sekian banyak yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, entah itu dalam kehidupan, dalam pelayanan yang terhubung dengan Tuhan, ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hal, pasti kita tuh ingin menantikan apa sih jawabannya, apa sih tujuannya ini Tuhan, hasilnya baik apa enggak, bagus apa enggak. Seringkali kita tuh kepo dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu tadi berawal dari kekesalan hati kita tadi, karena melakukan apa yang Tuhan mau itu dengan setengah hati. Tapi itulah sangat baiknya Tuhan, teman-teman. Di tengah rasa kesal kita, kemarahan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Karena di ayat yang ke-6, Yunus berkeluh kesah, marah dengan apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan tetap tumbuhkan kebaikan. Tuhan berikan kebaikan buat Yunus, dimana Tuhan itu menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus di ayat yang ke-6 untuk menaunginya agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Gimana gak baik loh Tuhan itu dengan kehidupan kita. Walaupun kadang kita itu ya sering kali kayak gimana ya, maju mundur dengan Tuhan, tapi tetap kok Tuhan itu memberkati kita, tetap kok Tuhan memberikan kebaikan kita. Ingat ya teman-teman, Tuhan itu tidak membatalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita, walaupun posisi hati kita ini tidak baik, posisi hati kita ini tidak benar, atau kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi itu tidak membatalkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita bertemu muka dengan Tuhan, dan kita bertobat. Sesimpel itu teman-teman. Tapi itu tidak meluputkan kita dari hukuman Tuhan yang akan ada di belakang nanti. Dan sekali lagi tidak merubah kehendak Tuhan, tidak merubah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak merubah masa depan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-6 tadi saya bahas kenapa Tuhan itu begitu baik walaupun kadang-kadang kita tidak selaras dengan Tuhan. Ya itulah Tuhan, itulah absolutnya Tuhan. Tetapi Tuhan punya hak, Tuhan punya wewenang penuh atas kehidupanmu. Dimana yang kita lihat di ayat yang ke-6, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi di ayat yang ke-7, pada keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, kembali lagi atas maunya Tuhan, atas kehendaknya Tuhan, atas keabsolutannya Tuhan. Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Kembali lagi, katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Tuh teman-teman, itulah kadang-kadang manusia. Tuhan sudah memberikan banyak kebaikan, Tuhan sudah memberikan banyak berkat, tidak luput apapun itu yang Tuhan berikan. Tapi kembali lagi pada hakikatnya pasti kita akan bahasanya ya, saya bilang ya, berkeluh kesah lagi. Karena apa? Karena ya kita tidak tertaut dengan Tuhan sepenuhnya. Kita tidak berserah pada Tuhan dengan sepenuhnya. Kita tidak percaya sepenuh hati kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan mau. Yang jadinya adalah keluh kesah itu pasti kembali lagi. Seperti Yunus katakan, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Jelas-jelas itu atas dasarnya Tuhan yang menentukan. Makanya di ayat yang ke-9 Tuhan itu berfirman, katanya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Sebab selayaknya lah aku marah sampai mati. Itu jawaban Yunus.
Cuman jawaban Tuhan simpel. Layakkah engkau marah karena pohon itu? Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Itulah kadang-kadang manusia. Mulutnya terlalu enteng untuk membantah apa yang Tuhan katakan. Ya teman-teman ya, yuk belajar dari cerita Yunus ini. Kita belajar jangan selalu berbantah-bantahan dengan Tuhan. Jangan selalu berkeluh kesah buat Tuhan untuk suatu hal yang menurut kita itu tidak ya apa ya, kalau bisa saya katakan tidak terlalu penting lah. Lebih baik kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan tadi. Sampai Allah katakan di ayat yang ke-10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berdiri payah, dan engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuh loh. Tuhan itu memberikan berkat kepada kita, memberikan sukacita kepada kita, memberikan anugerah kepada kita dengan cuma-cuma, yang kita dapatkan tanpa berkeluh kesah sedikit pun. Di mana anugerah Tuhan itu sudah Tuhan tebus di kayu salib, yang seharusnya sebenarnya kita harus menembusnya dengan diri kita sendiri, tapi Tuhan tebus dengan dirinya. Yang kita lakukan cuma bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan melakukan firman Tuhan. Jadi layak gak teman-teman kita marah, kita mengeluh kepada Tuhan untuk sesuatu hal atas kehendak Tuhan yang menurut saya itu tidak boleh dibantah, yang seharusnya kita hanya lakukan, hanya kerjakan, sisanya biarlah Tuhan yang memberikan hasilnya. Ada dua hal yang saya dapatkan di firman Tuhan dari Yunus 4 ayat 1-11. Yang pertama itu, Tuhan bisa memakai apapun untuk menyadarkan engkau ketika engkau salah. Tuhan bisa menunjukkan keabsolutan dirinya, kuasanya atas engkau ketika engkau salah. Karena Tuhan memakai ulat untuk menunjukkan kuasanya, di mana Tuhan memerintahkan ulat tersebut menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, teman-teman. Ketika sudah Tuhan katakan A, ya kamu lakukan A. Ketika kamu menyimpang dari apa yang Tuhan mau, Tuhan dengan gampang memberikan hukuman atas kamu. Entah Tuhan sadarkan kamu melalui hal yang terkecil, atau yang terbesar, atau bagaimanapun itu haknya Tuhan. Yang kedua, yuk belajar untuk tidak berbantahan dengan Tuhan. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Belajar untuk sadar bahwa bahwa rencana Tuhan itu pasti baik suatu saat ke depannya. Walaupun sekarang ini posisi kita tidak lagi enak, kita lagi tidak enak untuk mengerjakannya. Kita seolah-olah seperti tertekan beban atau apapun itu. Cuma yang saya ingin sampaikan, yuk belajar untuk tidak berbantah dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena di ayat yang ke-11, tujuan Tuhan ada di situ. Dengan sekian panjang perjalanan yang Yunus lakukan,
di mana dia diperintahkan ke Niniwe untuk mengabarkan kebenaran. Dia menolak dan dia mengingkari. Tuhan kasih hukuman dan dia dibebaskan dan dia kasih kesempatan. Tujuan Tuhan cuma satu, yaitu agar orang-orang di kota Niniwe itu bertobat, diselamatkan Tuhan. Karena bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi teman-teman, apapun yang Tuhan lakukan sekarang, apapun progres yang Tuhan lakukan sekarang melalui kehidupanmu, percayalah, tujuannya pasti ada. Kebaikan Tuhan pasti ada, cepat atau lambat. Karena hidupmu itu dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Asalkan kau mau belajar hidup benar dalam Tuhan. Ya teman-teman, cuman itu yang mau saya sampaikan di Street Justice kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.